Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamidullah Ibda. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam menghadapi atau menyiapkan ujian kelayakan dalam program Doktor S3 di jenjang yang sekarang mungkin Anda sedang menempuhnya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe seperti itu, karena saya yakin bagi teman-teman yang baru bergabung harus subscribe gitu ya. Nah, saya membagi seperti video-video yang lalu ujian kelayakan disertasi itu pada tiga aspek ya, sebelum, saat, dan sesudah ujian. Karena kalau kita ngomong strategi itu tidak hanya sebelum saja, tapi saat dan setelah. Nah, perlu kami jelaskan bahwa ujian kelayakan itu sebuah tahapan ujian yang dilakukan oleh mahasiswa jenjang S3 atau doktor yang di dalamnya bertujuan untuk melihat, meninjau, melakukan review terhadap naskah disertasi sebelum tahap berikutnya. Jadi setelah Anda melakukan ujian proposal kan meneliti ya tentu sebelum penelitian banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari administratif maupun yang substantif ya. Misalnya substantif harus clear dulu instrumen penelitiannya atau pedoman-pedoman, ketika kualitatif kan pedoman namanya. Nah, baru nanti ambil data, saya olah data. Nah, setelah jadi bab 45 Anda kan bimbingan dengan promotor ke promotor. Setelah oke ACC siap diujikan untuk ujian kelayakan, maka tahapan kelayakan ini dalam rangka menilai naskah disertasi ini layak atau tidak sebagai disertasi gitu kira-kira. Nah, tentu sebelum ujian ini saya mencatat memang pengalaman tahun ini ya, saya baru lulus 16 Februari kemarin. Itu kalau sebelum ini kita perlu ada dua ya, ada persiapan teknis dan persiapan substantif ya. Untuk teknis tentu kita selain naskah disertasi yang full sesuai dengan jenis, metode, dan tema, fokus and scope disertasi Anda, kita harus mengantongi lembar pengesahan ya, atau lembar persetujuan. Ini pun bergantung pedoman penulisan tesis atau disertasi di kampus yang Anda sedang studi saat ini. Kemudian dokumen disertasi yang lengkap ya. Kalau cetak ya cetak, kalau sovel berarti ya semua lampiran itu harus dimasukkan ya, termasuk hasil wawancara, studi dokumen, hasil olah data, ataupun dokumen-dokumen pendukung. Misalnya kalau itu berupa gambar ya gambar, kalau denah ya denah, dan seterusnya sesuai dengan temuan Anda. Atau yang penting lah dalam rangka mendukung di bagian lampiran ini kan mendukung bab 1, bab 2, bab 3, 4, bab 5 yang belum terjawab atau terlalu panjang gitu ya. Misalnya tabel terlalu panjang kan tidak perlu dimasukkan di ini. Kemudian kita tentu menyiapkan yang namanya PowerPoint presentation. Kalau bisa ya jangan terlalu panjang ya, 10 sampai 20 slide ya. Awal tentu identitas, yang terakhir ya ucapan terima kasih. Tapi yang paling pokok PowerPoint itu ada powernya, ada poinnya ya. Jangan latar belakang di copy paste ditaruh di slide, itu saya kira tidak efektif ya. Tentu yang inti-intinya saja, poin-poinnya saja, pointersnya apa gitulah. Jangan terlalu banyak, karena kan nanti promotor atau penguji, dewan penguji kan sudah diberi naskah disertasi ya. Tentu mereka sudah membaca, meskipun juga nggak terlalu full karena waktunya juga terbatas biasanya ya. Kemudian selain itu biasanya kampus menyaratkan ada namanya syarat TOEFL ya. Misalnya kalau S3 ya minimal 550 atau 525. Kalau 550 ke atas biasanya yang khusus prodi bahasa Inggris misalnya. Atau publikasi artikel internasional hasil disertasi, atau yang berkaitan dengan perkuliahan itu boleh asal penulis 2-3-nya adalah nama promotor. Biasanya boleh seperti itu. Nah, kemudian juga surat keterangan publikasi kalau disarankan. Kalau di tempat kami di UNY kemarin itu harus ada juga selain TOEFL dan Scopus atau surat keterangan publikasi, itu surat keterangan review abstrak ya. Jadi abstrak in Indonesia and in English sudah direview oleh tim publikasi dan nanti ada surat keterangannya. Kemudian setelah itu surat ini ya bebas teori kalau dibutuhkan. Nah, ini syarat administratif tentu menyesuaikan dengan
kampus ya, utamanya tentu juga sudah bebas keuangan. Nah itu saya kira syarat-syarat mutlak. Setelah persiapan teknis, tentu kita perlu persiapan substansial ya. Jadi ketika kita sudah administrasi sudah clear, substansial, nah kita perlu namanya yang pertama itu mereview semua naskah. Karena ini ujian kelayakan itu sebenarnya menilai draft disertasi, atau kalau dulu istilah lainnya kan ujian draft disertasi, kira-kira sudah layak atau belum. Dan ini tentu saat proses pembimbingan dengan promotor kopromotor itu harus sudah clear dulu. Artinya nanti akan kita pertahankan atau kita presentasikan di hadapan dewan penguji ya. Nah, untuk dewan penguji sendiri biasanya ada 5 orang dan masih internal di kampus ya, ketua, sekretaris dewan penguji, promotor kopromotor berarti 4, merangkap penguji dan penguji 1, penguji 2. Itu ya. Kemudian selain itu ya masalah, topik, rumusan masalah, pertanyaan masalah, alur pikir, bab 2, bab 3 itu pokoknya harus clear semua. Jadi kalau bisa kita mereview itu tidak hanya mereview sendiri, kita libatkan teman sejawat atau orang yang sudah pernah ujian kelayakan, itu akan lebih yakin, mantep gitu loh secara substansi. Oh ini kurang ini. Meskipun sudah kita kirim ke ini ya, ke dewan penguji, tapi nanti saat ujian perlu kita konfirmasi ketika ada data atau penyajian data yang kurang tepat seperti itu. Nah setelah itu ya kita tentu meminta pendapat promotor, arahan ya, kopromotor dan juga teman atau teman sejawat. Dan yang terakhir ini kita perlu menghubungi atau mengingatkan dewan penguji bahwa hari ini, tanggal ini kita akan mengadakan ini, dan biasanya sudah dikirim bidang akademik atau panitia ya, atau penyelenggara, kita tinggal mengingatkan saja. Oke, itu sebelum ujian kelayakan disertasi. Kemudian saat ini tentu tip atau pengalaman yang saya lakukan ya, tentu kita memaparkan jangan panjang-panjang, yang penting inti-intinya saja, substansinya apa saja gitu ya. Dan karena dibatasi kan gitu loh. Biasanya 10-15 menit, itu pun biasanya tidak terlalu lama karena para pembimbing nanti atau penguji ini kan diberi waktu nggak lama juga. Nah biasanya waktunya ini kan terbatas maksimal 2 jam atau 2 jam setengah biasanya. Artinya setiap penguji sudah ada pembagian waktu, kita harus hemat waktu. Kalau bisa sebelum waktu selesai itu kita sudah selesai, jangan sampai di-cut atau dihentikan oleh dewan atau ketua dewan penguji seperti itu. Nah setelah itu tentu ada klarifikasi, tanya jawab, ada konfirmasi, tabayun. Kalau bisa semua pertanyaan harus kita jawab. Nah tapi pengalaman saya kemarin ujian kelayakan itu tidak presentasi ya, artinya saya tidak memaparkan temuan, hanya mendengarkan masukan-masukan. Tapi meski demikian saya juga ada 3 penguji yang kemarin tanya, konfirmasi harus saya jawab gitu. Artinya ini bergantung tradisi atau peraturan di masing-masing perguruan tinggi ya. Artinya kita tidak bisa kita samakan, tentu ada penyesuaian lah. Tetapi meski demikian saya tanya bidang akademik atau staf akademik itu tentu diminta tetap menyiapkan PowerPoint ya, PowerPoint presentation atau PPT-nya, karena nanti kalau kita nggak buat, ketika diminta coba dipaparkan, nanti kan repot juga ketika tidak buat. Artinya persiapan teknis itu harus kita ini ya. Kemudian sajian riset harus jelas, sajikan kebaruan kalau memang disuruh mempresentasikan ya. Kemudian tahapannya juga harus jelas, dan ketika karena pengalaman saya kemarin hanya mendapat masukan-masukan, saya bahasa kasarnya itu juga kuping ini keri ya. Artinya kita pengen menjawab, pengen mengklarifikasi itu memang nggak bisa, harus diam. Bahkan salah satu penguji utama itu sudah masih diam aja, nggak perlu menjawab ya. Itu memang saya harus mencatat dan merekam apa yang sudah diberikan. Jadi intinya ujian kelayakan itu tidak se ekstrim ujian tertutup ya, dia lebih santai, tapi ya tadi banyak masukan-masukan substansial yang diberikan oleh para dewan penguji, maka itu harus kita catat ya, jangan sampai kelewatan lah. Nah anggap saja sudah selesai. Nah tip atau strategi setelah ujian kelayakan juga harus kita lakukan ya. Yang pertama biasanya kan nanti ada pengumuman ya, pembacaan berita acara, lulus dengan revisi atau tidak lulus, atau lulus tanpa revisi nanti akan ini. Dan biasanya waktu revisi dari tanggal pelaksanaan ujian kelayakan itu 1 bulan biasanya ya.
Nah maka kalau bisa ya sebelum 1 bulan atau 2 minggu harus kita revisi. Jangan sampai setelah kita ujian lupa merevisi, malas merevisi, atau ada kegiatan kerjaan atau kegiatan proyek-proyek lain tuh kita tinggalkan dulu lah, kita fokus menyelesaikan revisi kalau bisa 1 bulan. Nah setelah itu, setelah ujian kelayakan, kalau bisa segera meminta berita acara atau hasil atau biasanya catatan ya atau keterangan itu dari para penguji ke bidang akademik. Nah, biasanya di email, kalau di UNY itu di email ya maksimal 1 minggu, sembari kita juga mencatat sendiri ya. Nanti akan kita sesuaikan, mungkin ada hal-hal yang ditambah atau kurang dalam catatan itu. Artinya berita acara ini menjadi penting. Mungkin di tempat lain tidak dikasih ya, hanya mungkin lembar catatan saja, tapi berita acaranya tidak. Tapi kalau di UNY, baik itu mulai dari ujian proposal disertasi, ujian kelayakan, ujian tertutup atau ujian hasil, dan ujian promosi doktor atau ujian terbuka itu diberi. Nah setelah itu anggap saja kita sudah merevisi, kita bisa menghadap ke para penguji segera ya, 2 minggu misalnya kita janjian, kemudian kita menghadap. Kalau di tradisi di beberapa perguruan tinggi itu penguji utama dulu ya, penguji 1-2, baru promotor ke promotor, baru sekretaris sidang, dan terakhir ketua sidang, seperti itu. Tapi ini menyesuaikan, tentu di tempat Anda mungkin itu berbeda, tapi di tempat kami kemarin saya itu ke penguji dulu, ada juga yang saat proposal ke promotor dulu malah, tapi nggak masalah. Yang penting biasanya sebelum ke sekretaris dan ketua itu penguji sudah selesai belum Mas, gitu, biasanya ditanya. Dan saat menulis revisi itu kalau bisa kita membuat cover letter istilahnya ya, atau lembar revisi. Jadi sebelum revisi ada kolom ya, sebelum revisi, setelah revisi, halaman atau baris keberapa, paragraf keberapa. Itu sangat bagus, karena saat dulu saya proposal itu diminta, Mas kirim ini lembar revisinya, saya diminta seperti itu, mau nggak mau buat gitu. Atau alternatif kedua, selain membuat lembar revisi yang memudahkan penguji untuk mengecek hasil masukan dan hasil revisi, itu nanti kita memberikan tanda di naskah kita, dicetak itu ya, atau file, kalau minta file itu dikasih warna sendiri. Misalnya yang sudah direvisi warna merah atau warna biru ya, yang ya untuk memudahkan keterbacaan saja atau memudahkan mereka. Artinya sudah benar-benar direvisi gitu loh, atau memudahkan kita juga kan, saking tebalnya itu kan 475 sekian ya. Nah, itu kan, atau 500 halaman sekian kan, akan bolak-balik kan ribet, maka kita beri tanda juga. Dan yang terakhir tentunya di cover prakata, terus apa lagi ya, abstrak ya. Dan sebelum abstrak itu biasanya ada lembar pengesahan. Kalau saat mau daftar kan sudah disetujui atau mau disetujui kan lembar persetujuan. Nah maka jangan lupa tampilkan atau lampirkan di halaman depan itu tadi, di sebelum halaman 1 bab 1 itu lembar pengesahan dari nama-nama promotor ke promotor, penguji 1, penguji 2, sekretaris, ketua, dan di bawahnya mengetahui dekan atau kaprodi. Itu sesuai format atau template yang sudah ada di perguruan tinggi Anda. Nah tentu dengan tip-tip ini mungkin teman-teman bisa segera melakukan ujian kelayakan, baik itu Anda yang sedang belajar studi S3 di dalam maupun luar negeri. Kira-kira yang terjadi selama ya 1 tahunan saya alami ini seperti itu. Artinya mungkin pengalamannya berbeda atau hal-hal yang kurang tepat, ya itu mungkin pengalamannya berbeda, tapi yang pasti yang sudah saya alami seperti itu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.